Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang CSS dan koneksi database. Apa itu CSS? CSS adalah Cascading Style Sheets, bahasa desain yang digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan elemen-elemen HTML pada halaman web. CSS memungkinkan pengembang web untuk mengontrol berbagai aspek visual seperti warna, jenis font, ukuran teks, jarak antar elemen, tata letak, dan efek animasi sehingga menghasilkan halaman web yang lebih menarik dan responsif. Dengan CSS, gaya dan desain dapat dipisahkan dari struktur konten HTML, memudahkan pembaruan dan pengelolaan desain tanpa harus mengubah kode HTML secara langsung. Ada pula manfaat CSS. Yang pertama, memisahkan desain dan konten. CSS memisahkan pengaturan tampilan dari struktur konten HTML sehingga desain dapat diperbarui tanpa mempengaruhi konten utama. Yang kedua, efisien dalam pengelolaan. Dengan file CSS eksternal, satu file dapat digunakan untuk mengatur tampilan beberapa halaman web sekaligus mengurangi duplikasi kode. Yang ketiga, kemudahan pemeliharaan. Perubahan tampilan hanya perlu dilakukan di file CSS tanpa harus mengubah setiap halaman HTML secara manual. Yang keempat, desain responsif. CSS mendukung media queries, memungkinkan halaman web menyesuaikan tampilannya dengan berbagai perangkat seperti desktop, tablet, ponsel. Yang kelima, konsistensi desain. Pengguna CSS memungkinkan penerapan gaya dan seragam di seluruh halaman web. Yang keenam, pengayaan visual. CSS memungkinkan efek visual seperti animasi, transisi, dan pengaturan tata letak kompleks yang meningkatkan pengalaman pengguna. Ketujuh, optimasi performa. File CSS eksternal dapat di-cache oleh browser mempercepat waktu pemutaran halaman web. Yang kedelapan, ada fleksibilitas desain. CSS memberikan kontrol penuh atas tata letak, warna, ukuran font, dan elemen lainnya, sehingga memungkinkan kustomisasi tampilan sesuai kebutuhan. Sintak dasar CSS. Selektor. Selektor menentukan elemen HTML mana yang akan diberikan gaya. Contoh, H1 memiliki semua elemen H1. Class name memiliki elemen dengan kelas tertentu, ID-nya memiliki elemen dengan ID tertentu. Yang kedua, ada properti, adalah atribut yang menentukan jenis gaya yang diterapkan pada elemen. Contoh properti umum seperti color, font size, background color. Yang ketiga, ada value. Ini adalah parameter yang diberikan pada properti untuk menentukan tampilannya. Contoh, colored, warna teks menjadi merah, dan font size 16 px, ukuran teks menjadi 16 pixel. Tipe CSS. Yang pertama ada inline CSS. CSS ditulis langsung dalam atribut HTML menggunakan properti style. Kelebihannya yakni mudah digunakan untuk gaya sederhana atau perubahan cepat. Kekurangannya sulit dikelola untuk banyak elemen mencampur desain dengan konten. Yang kedua ada internal CSS. CSS ditulis di dalam tag style di bagian head dokumen HTML. Kelebihannya berguna untuk mengatur gaya pada satu halaman dan kekurangannya tidak dapat digunakan ulang di halaman lain. Lalu yang ketiga ada external CSS. CSS ditulis di file terpisah dengan ekstensi .css dan dihubungkan ke dokumen HTML menggunakan tag link. Kelebihannya, memisahkan konten dan desain, mudah dikelola, dan dapat digunakan ulang di banyak halaman. Kekurangannya, membutuhkan file tambahan sehingga memerlukan koneksi jika diakses dari internet. Selanjutnya ada database. Apa itu database? Database adalah tempat menyimpan data secara terstruktur yang dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Database sering digunakan dalam aplikasi web untuk menyimpan informasi seperti data pengguna, produk, atau transaksi. Contoh database populer adalah MySQL, PostgreSQL, dan SQLite. Langkah koneksi database. Untuk menghubungkan aplikasi dengan database, berikut langkah umumnya. Yang pertama, siapkan database. Buat database menggunakan aplikasi seperti phpMyAdmin atau command line. Contoh, membuat database bernama MyDatabase. Yang kedua, atur koneksi. Gunakan bahasa pemrograman seperti PHP atau Python untuk membuat koneksi. Contoh koneksi MySQL menggunakan PHP sebagai berikut. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.